Ustaz, ini Markas Hijrah Indonesia udah berapa lama, Ustaz? Jadi alhamdulillah sudah jalan setahun. Setahun. Iya, tepatnya 2019 kita mulai merintis. Ya, jadi alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong udah mulai belum sih di situ? udah mulai ya kita ngomong aja. Jadi alhamdulillah ini saya kedatangan tamu Bang Wangki ini, masya Allah. Kalau biasa beliau sebutkan wangi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencium wanginya surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini sungguh di luar batas kemampuan manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ya. Jika sudah menghendaki kebaikan, akan mendekatkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu tuh biasa kalau kita masuk ke lingkup dakwah, ada aja kebaikan-kebaikan yang menjadi batu lompatan kita yang kita bisa lakukan kebaikan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan alhamdulillah dengan kedatangan tamu yang spesial ini, yang beliau ini masya Allah, mungkin saya sendiri mungkin belum bisa melakukan apa yang beliau lakukan. Sudah sangat banyak manfaatnya di masyarakat kita, khususnya di bidang sosial, kemudian baik keagamaan. Beliau sudah malang melintang ya, ya, masya Allah, beliau udah kemana-mana nih, ke Indonesia ya, untuk hapus tato, kemudian program mu'alaf, itu luar biasa. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yang sama-sama juga tagline kita nih hijrah ya. Kalau kita di sini Markas Hijrah Indonesia, adapun komunitas dan lembaga yang beliau buat adalah Berani Hijrah. Itu baik. Dan ini sama-sama mengambil tagline hijrah yang memang ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sampaikan inna ardullahi wasi'ah. Sesungguhnya buminya Allah itu luas, maka kita harus hijrah gitu ya. Nah, ini tagline yang luar biasa yang menjadi semangat kita. Jadi berawal dari obrolan singkat saya dengan Ustadz Sahal, kemudian beliau melanjutkan info ini kepada Bang Wangki ya kan, kemudian mengajak pada teman-temannya, sehingga insya Allah hari ini kita akan bahas apa saja sih yang ada di dalam komunitas Markas Hijrah Indonesia, atau kita sebut dengan Yayasan Amanah Hijrah Indonesia, karena alhamdulillah Markas Hijrah ini sudah berbentuk yayasan resmi dan tercatat di Kemenkumham, ada nomor izinnya, dan nama yayasan kita itu Amanah Hijrah Indonesia. Kemudian Markas Hijrah Indonesia sebagai Islamic Center kita, wadah pembinaan dan pendidikan yang alhamdulillah saat ini sudah berjalan di Jakarta, dan memang nanti akan menjadi kiblatnya itu di Makassar, di mana Ustadz Rozi di sana membina banyak sekali jamaah-jamaah anak-anak muda yang berhijrah, akan menjadi kiblat pusat Markas Hijrah di Makassar insya Allah, dan di kota-kota lain insya Allah kita akan buka. Jadi menarik obrolan kita pada sore menjelang malam hari ini bersama ada Bang Wangki dan teman-teman kita yang akan sharing tentang bagaimana komunitas kita masing-masing dan apa saja hal-hal positif yang bisa kita kerjakan bersama. Itu dia. Silakan Bang Wangki mungkin memulai menceritakan tentang apa sih sebelum nanti saya menceritakan sedikit juga tentang Markas Hijrah, kemudian apa yang ada di sini, sehingga jamaah, niat kita sehingga jamaah itu lebih mengetahui ya bahwasanya di sekitar kita, di lingkungan kita itu banyak loh orang baik. Tinggal kita mau jemput apa enggak. Hidayah itu kan enggak mesti kita tunggu, harus dijemput. Ya. Jadi kita jangan minder bahwasanya kita nggak ada tempat untuk bisa berbuat kebaikan, untuk hijrah. Dengan kita hadirkan komunitas dan teman-teman yang nanti akan mungkin sharing juga ya pengalaman-pengalamannya sedikit sebelum dia hijrah seperti apa. Ini menjadi modal kita untuk bisa move on. Kalau kata bahasanya Kang Bodi itu move up, tidak hanya move on tapi move up. Ya, lebih dari itu. Silakan Bang Wangki untuk menjelaskan kepada para jamaah semua. Oh, berarti udah live ya? Udah live ini, udah jalan. Jadi kita nggak pakai pembukaan wassalatu wassalamu, langsung aja. Ini saya baru pertama kali mungkin podcast atau diskusi. Nggak tahu siapa yang bawa acara, siapa yang host. Tiba-tiba. Tapi emang Allah tuh memang mempunyai satu jalan yang baik buat hambanya, yang melakukan satu gerakan itu memang baik gitu dari hati. Betul. Yang tulus. Insya Allah akan mempertemukan lagi dengan frekuensi orang-orang yang baik pula. Jadi sebenarnya Berani Aja Baik itu teman-teman bisa simak kita di YouTube kita, itu kita udah jelasin. Udah dijelasin ya. Asik. Jangan lupa YouTube kita Berani Aja Baik .official. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dengan Anda melakukan itu, Anda sudah menjadi bagian dari gerakan kebaikan kami. Masya Allah. Gampang, jadi nggak
bukan hanya dengan materi, tapi dengan mengklik jari Anda aja Anda sudah menjadi gerakan kebaikan. Dan insya Allah jari Anda akan menjadi saksi kami di sana. Masya Allah. Alhamdulillah Berani Aja Baik itu sudah tahun keempat. Masya Allah. Sebenarnya saya ini hanya melayani buat teman-teman yang kebetulan merasa risih dengan dengan tato ya. Tato. Lukisan tubuhnya, coretan masa lalu mereka. Jadi posisi kami di Berani Aja Baik ini kami hanya melayani mereka. Jadi berawal dari keresahan ya muncul. Dari keresahan. Sebenarnya ini inisiasinya dari sahabat saya Bang Jaki dan salah satu dokternya dokter umum ya kalau nggak salah, dokter di klinik Tangerang kan, dokter Kiki Sari. Beliau yang mencetuskan ide tentang hapus tato gratis. Jadi yang dikhususkan itu pada saat itu memang buat teman-teman kami teman-teman anak-anak Pang Muslim di daerah Pulau Gadung. Seiring sejalan akhirnya berarti sempat sinergi dengan Ustadz Ismaidas juga. Oh iya, memang pembinanya ya, Masya Allah. Dan Ustadz Ismaid itu memang guru kami. Iya, termasuk guru saya juga. Masya Allah, dunia itu sempit ya. Kapan boleh undang Ismaid di sini? Iya, Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi berawal dari mereka, kita ini peserta. Saya, istri saya, seharusnya ini ada Mbak Tessa di sini. Iya. Jadi juga ngobrolnya juga jadi TikTok gitu. TikTok, kan, betul. Tapi Mbak Tessa di depan lagi megang, kayaknya bisa ditaruh deh handphone. Betul. Jadi lebih hidup ya, lebih enak. Ayo coba sini nggak boleh satu frame sini. Ayo sini nggak apa-apa nggak. Sehingga alur ceritanya lebih menarik ya. Iya, karena emang beliau juga satu scan dalam gerakan kebaikan ini dari awal. Iya. Kayaknya kalau saya doang yang bicara jadi ketimpang. Betul. Sini. Sini pegangin. Jangan, itu aja. Hilmi aja, Hilmi. Jadi teman-teman, saya undang Mbak Tessa untuk tampil. Dan baru kali ini, jujur aja Ustaz, di podcast baru ini selama kami berjalan, Mbak Tessa baru tampil. Wah, Masya Allah. Berarti ini sebuah kehormatan bagi kita nih. Beliau orangnya memang tidak ingin. Iya. Cuman karena ini untuk sebuah kebaikan. Betul. Agar semua menjadi motivasi buat teman-teman. Iya. Biarkan ini biar ternilai di langitnya dari Allah aja. Amin. Nah, ini Mbak Tessa. Jadi awalnya itu kami peserta. Kami peserta 4 tahun yang lalu dapat telepon. Kan dari si Jaki ya kan. Telepon bahwa ada mesin hapus tato nih. Itu di Indonesia belum ada. Belum ada yang namanya hapus tato gratis, belum ada. Di kontak 2 hari sebelumnya terjadi peristiwa yang besar dalam momen hidup kita berdua, di mana istri saya ini di pasar itu ditegur orang. Gimana teguran? Beli aja yang cerita. Iya, silakan ini. Kayaknya menarik nih. Belum ada. Kayaknya bagus banget kalau cerita ini kita bukukan. Udah ada. Alhamdulillah waktu itu kita ada mau bukukan. Ini keren. Nggak lama bukuan kita ditelepon. Punya budget berapa? Ya saya bilang, boro-boro budget. Orang tinggal cek lap aja buat anak-anak aja kita patungan. Ya sudah. Karena ini bentuk, kalau saya melihat ini bentuk sejarah yang mungkin tidak akan terulang di Indonesia. Komunitas-komunitas yang seperti ini yang kita inginkan kan ketika setelah wafat itu bagaimana ya dalam kalimat ya ulama itu kun hadisan, jadilah orang yang senantiasa disebutkan namanya setelah kita meninggal. Jadi kalau saya boleh sarankan kepada Bang Wangki dan Mbak Tessa untuk menulis kisah yang inspiratif ini, kalau mungkin hanya sebatas kita live dan lain-lain orang mungkin bisa lupa lagi, tapi dengan bentuk tulisan itu akan kekal. Jadi ini luar biasa. Saya belum dengar sampai selesai udah langsung ada ide menarik nih, apalagi sampai akhir. Mungkin saya minta film lagi. Ratusan Allah Akbar. Jadi awalnya itu kayak gitu. Jadi pas sebelum kita hapus, kita dulu awal peserta memang kita di kontak cuma terbatas. 2 hari sebelumnya kita terjadi peristiwa yang hingga saat ini kami berdua itu tidak bisa lupakan, dan itu jadi satu cambukan dan menjadi satu batu loncatan kebaikan untuk kita. Apa itu kalau bisa diceritakan ini Mbak Tessa, apa sih yang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa, istri dari Wangki. Masya Allah. Iya. Jadi kejadiannya sih waktu itu alhamdulillah kita ketemu punya teman-teman baik. Karena memang basicnya kita juga dari yang masih belajar.
alhamdulillah dikontak sama Bang Zaki yang kodarollahnya temennya Wongki. Karena emang pernah sharing sebelumnya sih di Facebook, di DM. Aduh, Bang, gue risih nih sama tato gue. Gitu. Ada ke klinik udah ngecek sih mahal memang. Emang udah ada niat pengen ngapus, cuma pas kita cek ke klinik itu 1 cm. Ya kurang lebih totalnya 2.500.000, tapi nggak cukup 1 kali nih Mbak katanya. Saya pikir, aduh, berapa kali bolak-balik nih gitu kan. Biaya juga. Alhamdulillahnya Allah mungkin dengar doa saya. Bang Zaki nelfon, nih ada alat, lu datanglah ke sini. Gue kenalin sama dokter, katanya gue punya alat nih. Coba, intinya sih waktu itu masih mencoba, tapi gue pakai hafalan surat Ar-Rahman, lu belum hafal ya? Belum, saya bilang gitu. Tapi ya udah pelan-pelan lah. Tapi emang itu waktu datang ke situ digratiskan dengan memang niat untuk menghapus tato, dan untuk surah Ar-Rahmannya itu emang diwajibkan dari biasa rata-rata orang Indonesia kalau dikasih gratis kan suka ngegampangin. Takutnya kalau udah hilang terus digambar lagi. Tapi yang 2 hari itu sebelum kejadiannya di pasar. Bu, pakai jilbab tatoan, nggak diterima lo sholatnya. Baru belajar, Bu. Iya. Jilbab gitu ya. Iya, terus saya langsung udah pakai juga. Saya sampai rumah nangis gini, emang bener ya sholatnya nggak diterima. Secara saya sendiri masuk Islam sih saya udah lama, cuma bener-bener masih buta banget lah ya, maksudnya masih belum tahu banyak, sekarang juga masih belum tahu. Jadi pas digituin kayak orang lemes gitu, ya Allah berarti selama ini saya syahadat, saya sholat, saya nggak ada artinya dong kalau tato saya masih ada gitu. Itu kepikiran nangis, jadi setiap sholat ya Allah pengen hapus tato gitu. Jadi doa, ya Allah denger doa saya tiap sholat nangis, Allah bantu jawabnya melalui Bang Zaki. Dia mewakafkan alat, dan alhamdulillah dokter yang bersangkutan pun mau mewakafkan ilmu dan waktunya. Jadi saya percobaan pertama peserta awal waktu itu. Peserta awal dan pahalanya yang paling banyak menginisiasi peserta lainnya. Pada saat itu juga kebetulan juga di live Facebook kalau nggak salah, rame dalam hitungan nggak sampai setengah jam tuh udah hampir 60.000 yang nonton gitu kan, dan alhamdulillah itu jadi satu gerakan yang viral. Luar biasa. Tapi ya saya bersyukur juga ditegur sama orang itu. Kalau ya mungkin orang itu negur karena sayang betul gitu loh. Ada wanita muslimah kok pertato gitu. Dan sebenarnya bagus, cuma pada saat itu yang namanya perempuan baper, mamanya habis dari pasar gitu, apa semalam dimaki-maki orang gara-gara tato, selama ini fine aja gitu. Pas ketemu, gila, dalam hati gini, gila gue baru mau niat hijrah diginiin, drop gitu loh. Oh my god, kayak ngerasa ya Allah aku butuh pegangan, ya Allah aku nggak tahu lagi kemana kan. Kalau kita pegang sama manusia atau sama makhluk kan nggak kekal. Saya mungkin bisa bersandar sama suami, tapi bahu suami juga nggak terlalu luas buat bersandar, sehingga butuh sandaran yang lebih luas lagi. Ya, jadi alhamdulillah bersyukur saya ditegur saat itu, ya Allah kasih banyak hikmah sih ya kan dari setiap ujian. Saya merasa itu ujian, tapi mungkin kalau nggak stimulan dari sana, ingin mengenal agama jadi lebih giat gitu. Ternyata ilmu dalam Islam tuh luas sekali ya gitu. Semakin banyak ingin tahu malah. Jadi ya alhamdulillah teguran itu jadi motivasi atau cambuk. Jangan gampang drop. Intinya sih kalau mau hijrah tuh jangan dengerin komenan orang lah. Gini. Gak usah dengerin, apa sih, kita balik lagi ke Allah. Intinya ya itu ngendaliin emosi sih, kadang masih susah gitu. Jadi setelah awal itu baru semangatnya naik. Alhamdulillah sekarang tato saya sudah hilang. Alhamdulillah. Itu setelah berapa kali? Sini sih sama ada bagian tubuh lain, cuma yang lebih fokus aku memang ke tangan ini biar nggak terlalu dilihat orang. Betul. Kemana-mana dulu kalau kita kondangan pasti ada cincin. Bukan cincin itu buat gaya, buat nutupin. Jadi aib, kalau dulu malu. Betul, aib, betul. Orang bilang dulu dia pernah nanya saya, lu kenapa mau cewek tatoan? Gue justru gue suka dia karena dia tatoan. Jadi emang dulu tato itu yang pernah ngungkap nih. Iya. Ini baru kali ini ngomong. Jadi justru tato itu yang membuat Bang Wongki ada. Jadi jujur ini saya belum pernah ngomong di IG-nya kita, di YouTube kita. Iya. Ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa.
Dan ini bisa menjadi kisah menarik juga buat para teman-teman kita yang ingin menikah gitu loh. Bahwasanya memilih istri itu tidak harus selalu perfect gitu ya, selalu sempurna di mata kita gitu. Terkadang sisi kekurangan itu yang bisa kita masuki sehingga cinta datang. Asik. Lanjutan gua. Terima apa dia? Iya, betul. Belum tahu agama gitu. Itu banyak di keluarga sih dibilang dia nggak tahu orang lagi nikah juga ketahuan tatonya di belakang belum jilbab kan dia waktu. Iya. Ya kan? Kaget. Cuman almarhum orang tua saya, bokap saya belajar dari beliau tuh. Mudah-mudahan Allah terima ibadah beliau. Itu yang bilang ya nih ya nggak apa-apa, gue bilang apa yang harus lu khawatir, gue juga suka sih cetak tuh. Iya. gue bilang lucu juga, jadi kita nggak mempermasalahkan, tapi orang sekeliling itu mempermasalahkan kan lucu ya. Betul ya, betul. Netizen. Enggak, bukan netizen, belum ada. Belum ya media sosial. Waktu itu jadi kayak keluarga atau apa yang nggak tahu ya kan proses kita. Betul. Jadi, orang tua saya almarhum bilang ya orang tua saya nggak ada masalah kok. Ini jadi catatan nih buat teman-teman semua segala macam yang punya tato segala macam atau mau nikah masih mempermasalahkan coretan di dalam tubuhnya. Kalau nanti suatu saat nanti mereka yang tato Allah akan rubah. Kita nggak tahu hidayah kapan datang menjadi tiket kalian ke surga. Ya, betul sekali. Kan bisa jadi orang tato itu akan membawa satu keberkahan tersendiri dalam rumah tangga. Betul. Saya yakin itu karena banyak ilmu, banyak hikmah yang ada di situ dan itu saya alami insya Allah sampai saat ini dan kami masih belajar untuk hal tersebut. Luar biasa, Masya Allah. Pelajaran penting banget ini buat kita semua. Saya teringat nih Bang Wangki, kisah salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Kalau kita mungkin dulu dosa kelamnya cuma tato apalah gitu ya. Ini Fudail bin Iyad lebih parah lagi dosanya. Dia mengumpulkan 3 dosa besar. Membunuh, kemudian mencuri, kemudian satu lagi mencuri sama merampok sama aja ya. Membegal, begal lah. Beda kata-kata. Dosa besar semua dikumpulin jadi satu. Sampai umurnya 40 tahun dia di kota Irak terkenal dengan pembunuh kejam. Sampai sekelompok gerombolan yang ingin berangkat haji ke Mekah itu kalau tahu di wilayah tersebut ada Fudail bin Iyad, dia tidak akan lewat situ. Karena kalau dia lewat situ bukan hanya hartanya yang hilang tapi nyawanya juga. Karena dia merampok bukan hanya mencari harta tapi juga ingin ngebunuh. Itu sampai umur 40 tahun. Kisah hijrahnya luar biasa. Dia hijrah tanpa dia niatkan. Terkadang kita kalau tadi saya melihat Mbak Tessa dan teman-teman yang lain, itu kita hijrah ada motivasi karena memang ada niat di awal. Karena kita malu dengan tato. Ini Fudail belum ada niat sama sekali. Bahkan ketika dia sebelum dapat hidayah, dia masih ingin bermaksiat sama Allah. Dia waktu itu niat ingin mendatangi seorang akhwat yang dia senangi. Diibaratkan dalam sejarah itu kisah, dia ingin berzina lah. Lagi manjat tembok, ya dulu kan ada tembok-tembok ya. Lagi manjat tembok, udah nyampe atas, dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an di surah Al-Hadid. Lantunan itu yang Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah waktu yang tepat bagi orang beriman untuk taubat ketika mendengarkan kalimat Allah. Seketika itu dia bertaubat, menangis, gak jadi berzina, dia pergi menyendiri, dia meratapi semua dosa-dosanya. Bayangkan, sudah membunuh, merampok, dan bahkan melacur. Ya berzina. Tetapi hidayah itu datang ketika dia ingin bermaksiat. Tapi niat itu ya? Itu gak ada niat. Dia bahkan niatnya kan ingin berzina. Tetapi datang hidayah melalui bacaan Al-Quran di surah Al-Hadid. Seketika dia mengatakan, bala, iya ini waktunya saya taubat. Jadi memang dosa itu ada suatu saat orang akan bertaubat. Seburuk-buruk apapun kita dulu, ya kelak nanti namanya maksiat itu akan ada rasa jenuhnya, akan rasa bosannya. Tidak akan terus istiqomah. Beda dengan kebaikan. Kebaikan itu semakin kita kerjakan semakin senang. Dan terus ketika kita diberikan porsi yang lebih besar, kita masih ingin. Kalau maksiat mungkin orang mikir-mikir gitu ya. Tapi itulah bagaimana kebaikan Allah kepada hambanya. Seketika itu apa yang dilakukan Fudail bin Iyad, dia berjanji untuk betul-betul bersungguh-sungguh berhijrah. Nah inilah poin yang penting juga kita ambil. Ketika kita sudah berhijrah seperti yang dilakukan Mbak Tessa, kemudian Bang Wangki, ya bagaimana ketika dia sudah berhijrah dari masa kelamnya, betul-betul membersamai hijrahnya dengan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mendekatkan dia kepada Allah. Seperti yang dilakukan Fudail bin Iyad, dia berangkat ke Mekah, dia berjanji, saya akan tinggalkan kota ini, kota kelam yang saya melakukan dosa, untuk ke Mekah belajar ilmu agama. Umurnya 40 tahun belajar ilmu agama. Dan dia wafat dalam keadaan menjadi ulama besar yang namanya ditulis di kitab-kitab
agama. Qala Fudail bin Iyad, dikatakan Fudail bin Iyad, kata-kata hikmahnya dia tidak hanya ahli fikih, ahli hadis. Bayangkan waktu yang singkat yang beliau kerjakan untuk melakukan ibadah bisa menghilangkan ya sejarah buruknya yang dikenang saat ini. Kalau kita sebut nama Fudail bin Iyad bukan perampok, bukan pembunuh, tetapi ulama. Nah ini luar biasa, Masya Allah. Jadi ini luar biasa kisah hijrah. Belum seberapa Ustadz masih Iya. Masya Allah. Kalau di Grand Hijrah Baik kita tuh senangnya ada sharing-caring ya Ustadz. Iya betul. Saling sharing. Sama Ahmad kita nanya apa sejarah tato ini, dulu kenapa. Biasanya hal-hal kayak gitu sering kita lakuin biar ada bonding gitu antara kita peserta dan padahal pada intinya untuk hafalan sih sebenarnya nggak terlalu sulit karena itu kan bisa dicicil. 5 ayat pun masih kita layani gitu, yang penting dia masih ada kemauan, terus bulan depan nambah lagi gitu. Nah, yang kita ciptakan di sini sebenarnya ada lingkungan sih. Itu yang Ustadz bilang kalau kita berteman sama tukang parfum, iya betul. Parfumnya kayak gitu. Pertanyaan nih Mbak Tessa dan Bang Wangki dan teman-teman semua, apakah di komunitas Berani Hijrah ini hanya mewadahi saja teman-teman yang bertato dan teman-teman mu'alaf, atau teman-teman di luar itu bisa siapa saja yang ingin gabung? Misalkan saya nggak bertato, saya misalkan nggak bukan mu'alaf misalkan gitu, mungkin dia punya dosa masa kelam, pemabuk lah, atau waliyadzubillah pezina dan yang lain-lain, dosa-dosa kelam yang kita ketahui, terus dia ingin gabung ke komunitas ini. Jadi sebenarnya awal pertama kali sebenarnya kan sebuah gerakan spontanitas kan, tumbuh berkembang, akhirnya ada satu sistem di dalamnya dan menjadi sebuah gerakan kebaikan bersama-sama. Jadi intinya awal memang dari mereka yang punya tato yang merasa risih. Akhir seiring sejalan gerakan ini juga tetap kita mewadahi teman-teman yang nggak punya tato ya kan, yang ingin hijrah, karena di dalamnya setiap kita ada satu penghapusan, treatment lanjutan ya kalau kita sebut. Tiap bulan itu kan insya Allah kita pasti ketemu mereka. Kajian. Nah di dalam 1 bulan tersebut kita ketemu, pertama kita mengatakan bahwa ketika mereka datang ke sini pertama kali mereka harus pasang niat karena Allah Ta'ala. Tauhidnya dulu. Jadi yang menghilangkan tato ini bukan mesin yang harga puluhan juta. Betul. Bukan ratusan Masya Allah. juta. Banyak komunitas yang punya mesin tato tapi nggak punya soul atau nggak punya ruhnya. Betul. Ya percuma, ya kan, esensinya nggak ada. Alhamdulillah kita berjalan ya. Pertama yang kita pastikan itu mereka datang niat ini karena Allah Ta'ala yang menghilangkan. Mindsetnya dulu. Betul. Yang kedua baru secara teknikalnya. Betul. Ya kan, per bulan mereka datang kita isi mereka dengan kajian, sharing. Benar kata Mbak Tessa, sharing. Kalau di luar itu kan untuk menguatkan satu orang satu sama lain kan ada itu kan ada kayak bikin circle tentang komunitas HIV. Iya betul. Mereka HIV itu kan nggak bisa disembuhkan. Betul. Kan? Menurut para dokter. Nah salah satu penyembuhan buat mereka adalah psikisnya yang disentuh. Kan? Bagaimana betul. mereka berkumpul, mereka saling menguatkan. Kita yang di stigma negatif. Betul. Ya kan ibaratnya kita ini sampah sebenarnya. Betul. Bagaimana ketika sampah didaur ulang mereka udah berkumpul dan bermetamorfosis. Betul. Menjadi satu sampah yang bisa memupuk, bahkan menghasilkan buah-buah. Luar biasa. Ya kan? Contohnya Bang Huda di sini. Iya. Ini Bang Masya Allah. Masya Allah. Gimana Bang Huda? Waduh, kayaknya mesti. Ini kalem-kalem dia mempunyai owner kedai soto sejak 1997. Masya Allah. Dan Bang masih ada sotonya sampai sekarang? Masih ada. Boleh lah. Kita promosiin sekalian sotonya. Beliau juga punya catatan cerita menarik ya. Dia mau dihapus tatonya. Luar biasa. Gimana Bang Huda, bisa sharing sedikit ke teman-teman Markas Hijrah dan Berani Hijrah di Bang Wangki. Beliau memang pemalu anaknya. Oh gitu. Tapi jujur, kami belajar dari Bang Huda. Masya Allah. Bang Huda ini kalau dibilang kalau diukur ketebalan keikhlasannya nggak ada yang bisa mengukur beliau. Saya belajar dengan beliau bagaimana rentetan cerita beliau. Masya Allah luar biasa dan beliau ini salah satu yang menginfluence saya, menjadi inspirasi buat saya, terutama buat diri saya. Gimana Bang Huda sampai saat ini kan? Tato udah hilang kan ya? Alhamdulillah udah hilang Bang. Ya nggak ada lagi bekasnya ya. Alhamdulillah. Itu berapa kali proses itu? Itu udah kesekian yang ke-20 kali sih. Allahu Akbar. Jadi memang hapus tato itu luar biasa lah. Iya. Luar biasa sakit dan sakit. lama. Maka teman-teman yang tahu dan belum bertato janganlah. Hijrah itu nggak ada yang
yang instan. Iya, hijrah betul, nggak ada yang Jadi instan, selama luar ini biasa. 20 tahun, jadi tiap bulan kan ketemu kita. Iya. Sama aja kayak arisan. Kalau orang arisan ngocok tuh kan tiap bulan Betul, ketemu kan. betul. Apa sih esensinya kalau arisan itu gibah semua segala macam. Walau Betul. alam yang mungkin yang saya Iya. tahu seperti itu. Nah, 1 bulan itu mereka ketemu kita. Apa yang harus kita isi dalam 1 bulan itu? Bukan hanya datang, lu datang bukan ngomong hapus atau enggak itu. Esensi kita nggak ada di sana. Lu datang bersilaturahmi dengan kita saling nguatin satu sama lain. Betul. Kita yakin Betul. kita ini insya Allah akan menjadi suatu Keluarga besar. Ya Masya kan? Allah. Kita belajar baik bareng-bareng, Luar biasa. belajar baik sama-sama semua. Nggak ada penghakiman. Nggak ada penghakiman. Betul. Kita belajar memang, iya kita memang dari orang yang Soalnya kita sama-sama ya kita kayak gini. Ya. Dosa kita ya sama. Jadi mau tato besar mau Tato kecil sama juga. Alhamdulillah dari Allah. situ ketika mereka datang, mereka ikut kajian dan mereka ada setoran. Betul. Kenapa dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman itu kan perisai. Perisai, betul. Pertama, dia datang dengan setoran 10 ayat. Iya. Bulan depan dia mau ngapus lagi, tambah lagi Waduh, 5 ayat. ayat. Dengan sendirinya akan terbentuk Bentuk. satu individu itu yang cinta dengan Quran. Quran, betul. Berawal dari Ar-Rahman. Betul. Tatonya belum kelar, lanjut lagi surah Al-Waqiah. Al-Waqiah. Belum kelar lagi Al-Muluk. Oh, jadi ada kelanjutannya ya? Oh iya. Oh. Jadi turun lagi ke juz 30. Oh, Masya Nah, Allah. juz 30 rapi, naik lagi 29. Saya berharap sih lama, jadi bisa selesai 30 juz. Iya. Memang esensi di situ. Iya. Teman-teman kita itu yang udah 20 tahun, Iya. kan insya Allah beliau ini juga bisa pegang 2 juz loh. Masya Allah, itu luar biasa ketika kita bersama sahabat-sahabat yang betul-betul saling menguatkan, background yang Karena sama. kalau kita ngumpul Ustaz tuh seru, saling tuker cerita. Betul. Lu gimana? Gue dulu gini gitu. Cara ngadepin orang kayak gini. Jadi akhirnya mereka terjun sendiri dakwah ke bidang masing-masing. Masing-masing. Ada yang turun langsung ke apa tuh komunitas PSK. Oh, Allah. Gitu. Mereka Iya, dakwahnya ke dakwah PSK, PSK. ada dakwahnya ke apa namanya Anti riba. HIV, riba. luar Jadi biasa. sebenarnya kalau bicara dakwah kan luas ya. Mungkin kita ambil Iya, sedikit. proses sedikit. Nah pada saat di BHB ini setelah mereka sudah punya bekal hafalan Ar-Rahman tersebut, mereka jadi pede untuk terjun ke masyarakat gitu loh. Jadi nggak malu lagi ke masjid ya, Iya. walaupun masih ada tato tapi paling tiga dia punya pegangan. Pegangan. Oh, aku udah bener nih hafalannya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang punya tato, mereka tinggal bilang, ya gua hafal surah Rahman. Iya. Gua hafal 1 juz. Lu hafal apa? Iya, itu menjadi iya. Jadi mereka nggak lagi tuh sholat paling belakang sekarang. Betul. Bahkan kita sering dengan mereka tiap bulan ketemu tuh ketika bukan uniknya, memang wajibnya sih dari kita itu pasti ketika sholat mau 30 menit ya Iya. muazan itu dari mereka tuh pasti langsung meninggalkan aktivitas, kita berangkat Ke masjid ya. masjid. Luar biasa. Jadi berawal satu gerakan kebaikan itu berawal bagaimana mereka memaintain jadwal sholat mereka karena Allah Ta'ala. Udah selesai gitu. Kalau sholatnya dia rapi di awal, insya Allah hafalan juga Allah akan jagain terus. Jadi ketika mereka udah pegang satu hafalan, insya Allah tuh hijrahnya itu kan nggak sembarangan. Iya. Jadi Al-Quran ini menjadi satu pegangan. Jadi metode kita tuh seperti itu untuk mendekatkan mereka bagi mereka. Oh tatonya banyak tapi dia tetap cinta Quran. Bahkan lahir nanti kedepannya insya Allah dari mereka yang punya tato akan lahir penghafal Quran. punya tato. Masya Allah, ini menarik sekali karena saya melihat sebenarnya ini yang dikembangkan teman-teman di BHB itu sebenarnya konsep Quran yang mungkin teman-teman secara spontan melakukan itu nggak tahu bahwa ini sebenarnya konsep Quran tuh untuk menyembuhkan jiwa emang kayak gini. Cuman kita bangkit dari spontanitas, kemudian dengan kesamaan, kemudian kita lakukan. Dan memang Al-Quran kan menyebutkan bahwasanya fungsi Al-Quran itu ya Yohanes qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang petunjuk dari Tuhan kita yaitu Al-Quran, punya 4 fungsi. Ya, dia selain nasihat, penyembuh. Maka ini metode tepat sekali yang saya kagumi di BHB ini, yaitu menjadikan Quran sebagai spirit penyembuhan jiwa kita. Dan ini luar biasa bagi teman-teman, jangankan teman-teman yang belum bertato, yang sudah bertato ini luar biasa pengorbanannya ya. Masya Allah. Dan itu juga jadi apa ya, kalau hafalan satu sama lain jadi saling udah berapa ayat gitu. Jadi mereka kalau jadi kayak motivasi, ya gue baru segini gitu kan. Udah ayo, akhirnya mereka saling ngebantu. Gampang kok gini-gini. Jadi ya hanya 2 ayat ya, kita sih nggak bisa. Ya mimpi kita mungkin menjadi hafiz atau hafiz, tapi itu terlalu tinggi lah buat kita. Paling tidak dia ada keinginan buat menghafalin 5 ayat aja udah alhamdulillah gitu loh. Masya Allah. Banyak cerita sebenarnya sih ya, sampai detik ini ya ada berapa Luar biasa. ada yang pegang bagus. Untuk peserta yang sudah
mengikuti kegiatan hapus tato ini udah berapa jumlahnya nih Bang Wangki ini? Di Jakarta atau seluruh? Seluruh Indonesia. Mungkin udah ratusan ribu kali ya. Masya Allah, luar biasa. Di Jakarta aja awalnya itu bisa 5 ribuan. Luar biasa. Tapi kan alhamdulillah kan itu dia yang pertama kita tekankan masalah tauhidnya kan. Betul. Ketika mereka datang bukan karena Allah, akan memfilter dengan sendiri. Dan wallahi kita mungkin sebagai seorang ustadz ulama belum tentu bisa melakukan hal ini. Karena itulah uniknya dakwah. Semua masing-masing kalau kita melihat berkaca sahabat dulu, itu tidak semuanya jago Quran loh. Iya kan, nggak semua jago hadis. Ada sahabat yang memang jago hadis seperti Abu Hurairah. Ada memang sahabat yang pandai membaca Quran seperti Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud. Tapi ada juga sahabat yang nggak bisa baca Quran tapi pintar di dalam peperangan seperti Khalid bin Walid. Maka porsi itulah yang digunakan Khalid bin Walid untuk mengambil jalan kebaikan. Bahkan Khalid bin Walid pada saat itu ketika dia memimpin perang, dia menjadi imam. Ya biasanya yang memimpin perang itu ya jadi imam. Dia baca surah Al-Kafirun itu diulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu. Sampai enggak selesai-selesai. Akhirnya sahabat menegurnya, "Wahai Khalid bin Walid, engkau adalah imam kami, pemimpin kami. Gimana surah Al-Kafirun aja engkau enggak hafal?" Kata Khalid bin Walid katanya apa? "Syaghalani 'anil jihad." Saya disibukkan jihad. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman kita ini luar biasa mengambil peranan yang penting yang bisa kita sebutkan adalah dai. Bang Wangki ini jangan malu disebut ustadz atau dai. Karena memang dia bahkan lebih hebat daripada seorang ustadz. Mungkin kalau ustadz hanya berceramah, ya kan? Dan belum tentu yang dia sampaikan orang ingin. Orang datang ke dia. Ada yang ya masa cuek, ya udah bodoh. Tapi kalau seperti ini Bang Wangki dan Mbak Tessa bangkit dari mengambil satu hikmah pelajaran hidup yang memang kita dapatkan di Indonesia hampir ratusan ribu. Bahkan kalau kita hitung bahkan jutaan yang bertato ya, bahkan lebih. Banyak. Ini luar biasa. Kalau bagi saya ini amazing lah, luar biasa yang dan badai ujian. Oh iya, luar biasa. Bukan karena perjalanan 4 tahun kita ini bukan perjalanan yang mudah ya. Iya. Up and down ya kan, bukan memang saya punya guru salah satu kiai kampung di Bilangan Keramat Lontar. Beliau cuma nguatin kita tuh suatu masa akan mendapatkan satu bala ujian. Betul. Ya kan? Bala ujian itu bagaimana semakin tinggi sebuah gerakan yang Anda berikan banyak, semakin Allah uji lagi pasti. Uji harta, pasti. Kan, keluarga, rumah tangga atau apa segala macam. Cuman yakinlah kalau pertama kita datang tulus niatnya karena Allah akan balikin lagi. Gerakan itu kan Allah merawat dan Allah akan menjaga. Betul. Dengan atau tanpa kita ya. Dengan tanpa atau luar biasa keikhlasan. Betul, keikhlasan. Betul. Sesama udah sama teman-teman yang lain. Iya, jadi seperti itu walaupun kita nggak punya finansial yang kuat, ya kan kalau Allah udah izinkan itu gerakannya bertahan ya tetap bertahan. Jadi yang ngomong-ngomong masalah finansial nih, gimana pergerakan? Ya sebenarnya saya tungguin itu gimana nih pergerakan dakwah ini tanpa? Karena gini Bang Wangki, biasa kayak profesi ustadz, aktivis dakwah orang tuh bertanya ini dapat duit dari mana? Pertama gini, menghidupi kehidupannya kayak gimana? Dia ngurusin tato, dia gimana ngurusin keluarganya? Ini kadang-kadang amazing ini yang nggak diketahui orang-orang di luar sana ketika dia belum nyemplung di dunia dakwah. Umur berani baik itu hampir 4 tahun dan itu berkaitan erat dengan umur usaha saya di kerupuk kulit Bang Wangki. Oh, Masya Allah. Ternyata gini-gini pembisnis ini. Masya Allah. Seharusnya saya bawa nih. Saya usaha kerupuk kulit Bang Wangki itu kadang-kadang saya sering bawa kemana-mana, Ustaz. Kalau misalnya ada acara hapus tato saya bawa. Dan teman-teman udah tahu. Dan udah nggak asing lagi kerupuk kulit itu kalau misalnya ada hapus tato. Jadi dari hasil kerupuk kulit itu ya itu buat satu roda gerakan ini agar tetap berjalan. Masya Allah. Kan? Kita usaha cari maishanya di sana. Masya Allah. Ya kan? Nah kalau kita urusin urusan Allah insya Allah akan mengurus urusan kita. Coba diulang lagi Bang Wangki, tolong dicatat teman-teman ya. Kalau gimana Bang Wangki? Jika kita ngurusin urusan Allah, maka Allah akan mengurusi urusan kita. Masya Allah.
Jadi itu udah jaminan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi ya seperti itu. Dan ini yang udah dirasakan Bang Wangki pastinya ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Ya kerupuk kulit kita jual. Masya Allah. Untungnya kita buat ongkos kita. Dan Bang Huda juga jualan soto. Bang Rahmat juga bekam. Masya Allah. Bang Rahmat ini bahkan beliau tadi saya sempat ngobrol datang ke sini dengan duit pribadi untuk kegiatan ini ya. Memang. Jadi nggak ada, luar biasa. Jadi bagaimana gerakan kebaikan itu bukan kita hidup di dalamnya, betul. Kita menghidupi gerakan itu. Nah, kalau kita udah menghidupi gerakan itu, insya Allah jangan takut. Jangan takut. Menghidupi apa yang telah kita urus itu jadi urusan Allah. Jadi seperti itu. Kalau bahasa Qur'annya intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Luar biasa. Sebenarnya yang disampaikan Bang Wangki ini ayat-ayat Quran. Saya nggak ngerti. Cuman kalau udah ngobrol sama Ustaz dapat nih ayatnya nih. Jadi dalam firman Allah di surah Al-Muhammad itu intan surullah ya yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau antum menolong agamanya Allah, ini janjinya Allah, jaminannya Allah. Allah yang akan menolong hidup antum. Allah yang akan menolong segala perkara dunia antum. Ini luar biasa. Iya, Masya Allah. Kayak contoh nih Pak Rahmat, beliau tuh Ya, dan Makassar ya, kampung saya ini. Masya Allah, gimana Pak Rahmat ini? Iya, bisa disampaikan perjuangannya selama ini. Dan beliau juga spesialis bekam ya. Bekam, beliau spesialis bekam. Dan beliau juga kan, beliau dari komunitas Mahtan. Mahtan, iya. Tanpa nama. Salah satu yang sinergi dengan kita untuk gerakan hapus tato. Pertama kali, dan Mahtan itu pertama kali hapus tato di Makassar. Iya. Dan beliau itu bagian dari Mahtan. Masya Allah. Dan alhamdulillah qadarullah, saya juga kaget tiba-tiba beliau kasih kabar, "Bang, besok saya ke Jakarta." Hah? Iya. Saya bilang diskusi sama teman-teman. Iya. Ini kita kalau kita tiket dia kita beliin ya. Ini bisa kita ngadain treatment 4 kali. Saya bilang. Tapi beliau udah ngasih tahu nih Bang ini. Dan sampai saat ini tuh Pak Rahmat datang ke sini emang karena Allah Taala. Masya Allah. Ya kan? Beberapa kali event beliau datang ke sini dengan dan nggak pernah dibiayain. Nggak pernah. Memang dia juga nggak punya duit sih Bang. Musik juga ya. Saya luar biasa. Karena gini Stan. Iya. Ada yang datang dari kita mau hapus tato. Beliau difabel itu. Iya. Dia mereka nggak punya kaki satu loh. Dari Lampung datang jauh-jauh, dia telepon, "Pak, saya mau hapus tato." "Yaudah silakan." Sudah hafal surah Ar-Rahman 78 ayat. Datang ke sini, dia nggak tahu kalau itu harus ada medical check lab. Salah satu syaratnya itu kan bebas dari hepatitis C, HIV serta apa ya? Diabetes. Iya. Wah Pak, saya aja gimana saya mau medical check lab Pak? Saya bilang orang ongkos saya sampai sini, saya kepengen hapus tato saya hilang gitu. Biar apa ya? Biar nggak jadi satu pertanyaan saya nanti ketika saya mati. Coba gimana Ustaz? Kita ditanya pertanyaan seperti itu. Ya sudah, kita diskusi dengan teman-teman nih kan, gimana nih? Pada situ medical check lab itu 450.000. Ya udahlah kita bayarkan hari itu, langsung di medical check lab. Akhirnya dilihat prosesnya bagus ya kan, sesuai dengan syarat-syarat kita. Dia ikut, kita treatment, pulangnya dia bilang, saya bilang maaf Pak, saya nggak ada ongkos pulang. Pulang kita ongkosin lagi. Wah, luar biasa. Itu bukan satu orang, ada beberapa orang. Baru terakhir kemarin dari salah satu sahabat-sahabat kita di Pang Muslim, sama seperti itu juga. Kebetulan pas medical check up nggak ada biaya. Kita lihat, kita hitung-hitung, kita cukup nih kayaknya uang kita nih ada. Udah kita bayarkan buat mereka. Jadi kita nggak mikir, udahlah ada duit kita bayarkan aja. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita kolektif patungan lagi. Alhamdulillah saya lihat besok kan ada yang order kerupuk kulit saya gitu. Iya, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa berangkat. Jadi jangan gini, Allah tuh pasti ngasih sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Kata Bang Huda seperti itu. Waktu saya ngobrol di kedai soto Ustaz, beliau bilang seperti itu. Ustaz. Dan kedai sotonya udah berapa tahun nih? Berapa tahun dah? 20 tahun. Masya Allah. Lokasinya di mana Ustaz? Untuk jamaah yang menyaksikan bisa mampir ke kedai sotonya Bang Huda. Di mana? Jalan Alexandria. Di mana itu? Di mana? Permata Hijau belakang ITC. Dekat ini. Permata Hijau. Oh iya, Insya Allah kita mampir di sana, kita melihat bagaimana Bang Huda luar biasa. Gimana Bang Huda? Prosesinya menjalani hijrah kemudian dengan usaha soto ini. Mulanya sih keresahan aja Ustaz. Sering kepikiran gitu. Dari penjual soto bisa ke ini masalah dagang Ustaz. Iya, enggak maksudnya hijrahnya. Bisa ngapus tato itu. Iya. Iya, awal mulanya itu Ustaz kerasahan aja Ustaz. Di setiap sholat itu pandangan ada sisi buruknya sih. Sering ada ya dari jamaah itu kan. Ya kenapa bertato gitu kan. Iya. Nah, kepikiran sempat ini juga sih pengen
maksudnya dengan cara lain, nggak dengan di laser, maksudnya digosok apa gimana biar hilang gitu. Hampir pengen mau disetrika dulu tuh. Iya. Allah. Nah akhirnya qadarullah dapat dari kabar dari temen, ya diinformasiin dari Brand Hijrah Baik itu, alhamdulillah itu jalan. Masya Allah. Dan sekarang beliau ini jadi gini, di tempat kita uniknya mereka yang penerima manfaat, Ustaz. Mereka yang jadi memberikan manfaat kembali. Masya Allah. Jadi mereka ngomong-ngomong nih sebentar di Bang Ki, di BHB ini ada strukturnya nggak apa? Nggak, kayak kalau saya ngeliat nih kayaknya lu mau buat, kayaknya saya ngeliat nggak ada nih, mana ketua mana sekarang nggak ada kayaknya nih, semua sama nih kayaknya. Tadi Mbak Tessa dan Bang Huda sudah jelaskan, kita berangkat dari satu keresahan. Iya. Kita berangkat dari awal yang kurang baik dengan pengalaman kita sebelumnya. Jadi kita sama-sama orang yang nggak baik berkumpul, jadi kan minimal jadi baik lagi. Jadi start. Jadi kalau kita lihat filosofinya ada teorinya anarkisme kan, selalu mengartikan anarkisme itu salah atau kekerasan. Anarkisme itu nggak ada figur di dalam. Betul. Ya kan walaupun Bang Wagi, saya bukan figur biasa. Maka kita mengistilahkan dengan teman-teman. Betul. Kita itu adalah marbot. Kita ambil filosofinya di filosofi marbot. Marbot itu ada di Indonesia kan? Betul. Kalau nggak salah ada marbot itu kayak pelayan kan? Betul. Melayani. Dengan hati karena Allah Taala. Seperti Waskorni melayani ibunya. Seperti salah satu sahabat Ibnu Mujam atau Mujan, saya nggak tahu. Saya baru belajar kemarin. Itu beliau salah satu mazhab itu selain yang Ibnu Mujam ini, saya baca kisahnya dia tuh kerjaan ini ngelayanin orang yang sholat segala macam. Masya Allah. Ini koreksi Ustaz kalau saya baru belajar bukunya. Masya Allah. Saya takut banget karena salah satu orang yang masuk neraka itu gara-gara lisan. Betul. Khawatir lisan saya ini nggak bener gitu. Saya kayak di situ saya ambil filosofinya, ya udah. Jadi teman-teman ini ya yang ada di Brand Hijrah Baik, saya, Mbak Tessa, Huda, Pak Rahmat, kita adalah cukup melayani mereka. Filosofi marbot itu kalau kita ke masjid ya, ke musola, pertama kali yang ngerapiin itu siapa? Kita nggak tahu orangnya siapa, Ustaz. Betul. Tiba-tiba rapi aja, mikir hidup ya kan. Betul. Ya kan, sejadahnya nggak ada debu. Betul. Ubinnya udah rapi, ya kan, tiba-tiba ini siapa kita nggak tahu. Bahkan yang disorot imamnya, khotibnya, DKM-nya, ketua. Justru marbotnya itu yang punya peran penting di masjid itu, luar biasa. Itu dia. Tanpa harus, atau guru saya bilang gini, Anda cukup menjadi ar-rijalul baik aja, Bang. Udah itu aja bilang itu. Cukup lah, catatan itu cukup ada di langit aja lah. Betul sekali. Padahal kalau kita lihat sejarah komunitas ini cukup banyak yang sudah dihasilkan, dan kalau kita lihat juga jamaahnya juga sudah banyak. Tentu kalau kita lihat dari segi organisasi pasti ada ego lah. Ini gua gitu ya. Cuman ada yayasan juga yang mengajarkan Brand Hijrah Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahmad Zaki ini salah yang foundernya, yang mewadahi. Berarti Brand Hijrah masuk di bawah yayasan. Ya, alhamdulillah. Berarti komunitas ini sudah bisa lebih, eksistensinya lebih bagus lagi ketika sudah ada payung hukumnya ya. Luar biasa. Kalau teman-teman mau donasi, itu pasti kita cantumin di sana, ada salah satu yayasan gerak bareng komunitas di sana. Jadi tetap kita legalitas kita ada. Gitu loh. Jadi kalau ditanya Anda tuh kita bukan lembaga, kita komunitas gitu. Dan kalau ditanya struktur, kita nggak ada struktur. Siapapun mau belajar di kami, ayo kita sama-sama belajar. Anda guru saya, bukan saya guru Anda. Betul. Dan saya nggak menghakimi, di sini tidak ada menghakimi, karena buat kami belajar baik itu adalah merangkul, bukan memukul. Betul. Bukan menginjak, tapi mengajak. Luar biasa. Itu buat kami seperti itu. Ayo, kalau kita ada yang salah satu sama lain, pelan-pelan kita tegur, jangan depan umum, sambil ngobrol santai. Betul. Ya kan? Sambil kita ngopi, ya kan. Itu jadi satu ciri khaskan kita bagaimana metode satu kebaikan itu mempunyai cara satu sama lainnya. Betul sekali. Gitu. Dan saya juga banyak belajar dari Mbak Tessa. Pada dasarnya beliau itu yang benar-benar bagaimana yang bisa mengukuhkan saya. Kok Brand Hijrah Baik bisa seperti ini gitu loh. Ada peranan istri yang luar biasa ya. Jadi ini tidak hanya membahas bagaimana peran komunitas, tapi peran seorang istri. Makanya Al-Quran itu kalau berbicara tentang wanita, dia menggambarkan hanya dua sosok. Wanita itu sebagai ibu dan wanita itu sebagai istri.
Nggak ada wanita disebutkan sebagai sosialita, sebagai mama milenial, nggak ada. Iya, karena memang hakikatnya setelah saya lagi bingung kalau mau hampir tuh gimana, posisinya di mana? Itu dia. Aduh, luar biasa. Iya. Jadi sekali-sekali. Ya betul. Mak lampir itu mungkin apa namanya adanya bukan di dalam Quran mungkin ya. Di sinetron. Jadi ya tugas-tugas seorang wanita itu ya harusnya ya dua itu, bagaimana dia menjadi istri yang baik, kemudian bagaimana menjadi ibu yang baik. Nah ini yang terkadang dilupakan oleh para akhwat atau wanita-wanita yang sudah menikah. Bukannya sudah menikah itu berkhidmat seperti yang kita lihat contohnya Mbak Tessa dan Bang Wangki itu luar biasa menyatukan. Ini yang kita butuhkan, bagaimana setelah kita menikah ya pernikahan itu membentuk keluarga dakwah sehingga mampu memperbaiki, berkontribusi dalam pendidikan. Kalau kita lihat sekarang keresahan di Indonesia nih Bang Wangki, kenapa sampai anak-anak bertato itu kan karena pendidikan. Kenapa? Karena kita sampai berbuat maksiat, berbuat dosa di masa kelam. Karena pendidikan yang nggak cukup sampai kepada kita. Lingkungan yang tidak baik. Karena SDM kita yang memang kurang dididik gitu loh. Dengan pendidikan yang baik. Maka ini tugas kita semua, ya khususnya yang sudah menikah. Yuk kita sama ajak keluarga kita, istri kita. Bagaimana, ya minimal kalau kita nggak bisa seperti Bang Wangki dan Mbak Tessa menggerakkan bagaimana luar biasa komunitas Berani Hijrah ini yang beliau berdua bimbing dengan baik ya, sampai bisa seperti ini, ya minimal kita bisa membawa keluarga kita lah ya kepada hal-hal kebaikan. Ini terakhir nih, karena kalau bicara masalah pengalaman ini sampai jam 6 juga nggak kelar nih Bang Wangki. Sampai besok seminggu ini bisa nih podcastnya nih. Terakhir nih, ke depannya jika ada jamaah yang ingin bergabung ke BHB gitu kan, apa aja sih program yang bisa nanti didapatkan, kemudian apa saja hal-hal positif yang bisa dia raih di komunitas ini? Apa hanya mereka yang hanya bertato saja yang bisa gabung, atau mungkin mereka yang lainnya bisa ikut ke komunitas ini, gimana nih? Jadi teman-teman kalau mau ikutan bisa pantengin di channel kita ya, di beranijabaik.official di Instagram kita, di Facebook kita sama beranijabaik.official, di YouTube kita. Di sana di YouTube itu banyak kisah-kisah dari mereka. Masya Allah. Jadi banyak di YouTube itu banyak pengalaman teman-teman bagaimana mereka datang ke kita 2 hari ditato, ibunya datang sama anaknya, sampai ibunya nangis-nangis cerita kita. Baru 2 hari 3 hari yang lalu dia datang baru tatoan gitu kan. Dan itu di kejadian di daerah Cirebon. Jadi satu kisah pengalaman sedikit. Dan alhamdulillah si perempuan tadi pas kita balik lagi ke Cirebon itu udah berjilbab sekarang. Itu ada kisahnya, baru kita angkat kemarin kisahnya. Jadi saya tanya, kamu buat tato apa? Saya buat tato bukan karena eksistensi atau gaya, tapi pelampiasan Bang. Saya tanya pelampiasannya apa? Ya orang tua saya broken home. Akhirnya saya lagi-lagi. Jadi terus keluarga. Kenapa sekarang kamu bisa seperti ini begitu? Ya jujur Bang, setelah saya hapus tato terus dia hafal Ar-Rahman loh. Dari dia nggak pakai jilbab. Pakaiannya juga awal datang seksi waktu di Cirebon itu. Ya kan, tahu kan kamu kan? Iya, jujur waktu saya datang berdua membatas ke sana, nangis-nangis ibunya. Alhamdulillah terakhir kita ketemu dia udah pakai jilbab dan sudah kuliah sekarang Bang. Saya tanya kenapa kamu bisa seperti ini? Ya, satu kehidupan itu ada titik jenuhnya Bang. Betul. Ketika Ar-Rahman saya baca kok itu jadi cambukan buat saya. Kenapa kok seperti, dan saya juga banyak cerita pada saat kita datang, kita sharing dengan teman-teman. Mbak Tessa waktu juga datang, kita sharing semuanya di sana. Itu menjadi satu motivasi buat teman. Ternyata yang mengalami ini bukan saya. Teman saya sudah mengalami dan teman saya bisa berubah. Dan saya ingin berubah karena Allah Ta'ala, dan salah satu untuk kebahagiaan orang tua saya. Walaupun orang tua saya itu sudah bercerai atau apa. Itu Masya Allah. Ada lagi di Indramayu sedikit, itu ada pengalaman 40 ayat disetor, ateis. Ateis apa 40 ayat. Sudah masuk Islam? Ateis, dia agama Islam. Enggak, maksudnya dia Islam tapi dia mengaku ateis. Iya. Dia mengaku kan, karena kan di KTP kan iya, harus agama, betul. Iya kan. Iya benar kan, betul, ada agama. Iya, betul. Iya, ada agama cuman kelakuannya ateis. Betul. Saya bilang, saya punya agama. Iya, tapi dia nggak percaya adanya Tuhan. Iya. Terus saya tanya, kenapa mau dihapus? Saya bilang, ya saya buat tato ini eksperimen buat saya, bagaimana ketika tato ini apa sih yang terjadi di lingkungan keluarga saya, kantor saya. Dia demen bereksperimen memang orang ini memang. Terus akhirnya saya bikin tato, ternyata memang tato ini
buat satu kesan tersendiri yang tidak baik ternyata Bang. Di situ saya mikir, oh seperti ini. Akhirnya saya ketemu dengan BHB pada saat di Indramayu, saya bilang, oh syaratnya 40 ayat. Yaudah, saya hafalin. Pada saat dihafalin dia emang tetap nggak percaya Tuhan. Pas saya datang, diskusi lah kita sampai jam 1, jam 2 malam sama kita dan teman-teman termasuk mas saya. Ditanya, saya bilang, dia bilang gue nggak percaya sama Tuhan kok. Kalau nggak percaya kenapa lo hafal? Iya juga dia bilang. Kan Ar-Rahman itu kan turunnya ayat itu kan kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala ya. Betul. Lu lihat aja artinya. Bi ayyi rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. Betul. Lu nggak percaya tapi lu hafal. Betul. Selesai. Salat subuh nggak pernah tinggal untuk berjamaah di masjid. Biasa. Dan ketika saya tulis status itu, habis saya dibully sama orang, dibully sama netizen, dibully sama bahkan ada satu mau membully. Iya. Kenapa orang netizen juga bisa ngapus tato? Oh, kenapa? Dia kan nggak percaya Tuhan gini. Ya saya cukup diam karena Anda nggak mengalami apa yang saya alami. Betul. Selesai. Betul. Buat saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan karena percuma. Anda tidak ada di dalamnya. Betul. Kalau Anda mau tahu, yuk ikut saya. Setiap kali kami bertemu dengan mereka, air mata kita yang berlimpah. Luar biasa. Karena Allah Ta'ala, mereka dekatkan mereka, dekatkan kita, dan kita saling dekat dengan mereka. Emotional touch yang ada di dalam ini. Kalau tidak ada emotional touch, ya sudah. Jadi terkadang ucapan yang baik, ucapan yang penuh makna itu kalau tidak disentuh dengan hati, perkataan hati itu tidak akan mampu mengubah seseorang. Mungkin kita semua ini bisa baik seperti karena hati kita yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Quran itu ada ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Siapa yang sudah Allah lapangkan dirinya untuk menerima Islam, dia akan selalu berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Masya Allah. Terakhir ini tadi program yang nanti disampaikan, terus saya kepo juga. Sebenarnya orang itu bertato tuh, kalau saya lihat kan orang barat nih, saya kan suka dulu kan nonton bola itu kan saya melihat pemain bola tatonya gambar itu sebenarnya ada kesan apa sih sehingga banyak dari mungkin ya kalau kita lihat ini gozul fikir atau perang pemikiran yang mana tradisi barat, gaya hidup barat yang kita bawa ke sini, bisa jadi itu salah satu mungkin ada di dalam keluarga. Karena loss-nya kontrol dari keluarga, dari ke masyarakat kan nyari attention dari teman-teman. Jadi sebenarnya anak-anak kayak gini tuh cari perhatian, jati diri. Apalagi mungkin kebanyakan anak-anak seperti ini anak-anak muda yang memang dalam Al-Quran disebut daur syabab, ya, masa syabab atau fata yang memang di situ potensi dia sebenarnya kalau kita maksimalkan ke arah positif dia akan menjadi pemuda yang hebat. Tidak salah ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usianya di bawah 20 tahun. Ya, 19 tahun. Karena memang anak muda itu memang butuh perhatian dan motivasi. Ya. Ketika tidak ada di situ, dia akan lari ke arah negatif. Makanya beberapa peserta pun sering curhat ke saya yang akhwat itu sampai malam, kadang Mbak aku gini. Peserta tato ada yang akhwat juga? Ada banyak. Banyak ikhwan atau akhwat? Lebih banyak ikhwan, tapi tatonya lebih ekstrem akhwat. Lebih ekstrem akhwat ya. Kalau perempuan itu kan gampang labil. Ada pakai nikop, bisa Bu. Jadi kita ya. Apa? Cuma lehernya doang bersih, sujudnya full. Dan dulu emang bekas tato maker. Apa itu motifnya itu ya ya? Ada mungkin cari pekerjaan, emang kerjaannya dia di sana, dia pembuat tato. Sekarang udah hijrah. Bukan karena hobi aja gitu. Bisa juga ada kecanduan narkoba juga ada. Kalau nato itu nagih Ustaz. Sakit itu bikin nagih tuh, udah ngangguk-ngangguk. Jadi kalau orang udah pasang satu pasti pengen nambah yang lain. Udah nambah keren, nambah lagi. Apalagi cewek ya, cewek itu lebih dominannya. Banyak sih tatonya warna dan lebih colorful. Jadi mereka mencatat satu perjalanan hidup mereka itu melalui tubuh tuh buat kami ya itu memang satu perjalanan yang luar biasa. Sampai berani menorehkan sehingga perjalanan hidup mereka dalam tubuh itu kan sampai mereka mau mati kan. Iya. Itu kan struggle dalam satu artian yang menurut kami yang udah hijrah misalnya kan kurang baik ya. Mungkin pada saat itu kan eksistensi mereka di situ. Mereka itu satu struggle, suatu kebebasan, ya kan yang mereka torehkan dalam tubuh. Coba. Ada juga tato itu yang tauhid di dadanya. Oh iya, ada. Laki-laki. Saking dia cintanya dengan Islam waktu itu kan ada peristiwa lah masalah tentang
kalimat tauhid segala, dia bikin tato di sini. Tauhid. Bikin tato dalam keadaan mabuk sih. Dia bikin tato dari nama Muhammad Rasulullah. Ya kan kita maklum ya kan karena mungkin nggak tahu, nggak tahu tapi saking cintanya. Makanya gini, kalau kita udah bicara dengan kalimat tauhid dengan agama ini, siapapun orang dengan kondisi bagaimanapun mereka akan memperlihatkan bagaimana mereka cintanya dengan agama ini. Termasuk orang-orang yang mungkin yang pada saat pengetahuannya sedikit tapi kecintaannya yang luar biasa. Jadi kita tuh di sini lah Muhammad Rasulullah. Setelah dia tahu nggak boleh, dia nggak mau ke mana, nggak mau ke WC. Kata sendiri nggak boleh kalimat. Itu benar sih, itu kejadian memang benar. Itu benar bisa. Jadi kalau hapus status kamu mandi kan nih? Enggak. Tapi itu dia blok. Jadi agar dia bisa ke WC di blok itu ditata ulang lagi tapi di blok. Oh iya. Global bisa di gitu kan. Nah, jadi di blok. Nah, setelah dia daftar hapus status itu dia hafal. Surat Al-Rahman itu 78 ayat, Masya Allah. Sampai nangis ya kalau hapus. Bukan karena sakitnya, tapi karena dia ngerasa ya Allah ini kayak pamit kok gitu. Akhirnya kita hapus, karena emang kalau tekniknya hapus satu itu kan yang bloknya hilang, keluar lagi kan bloknya. Akhirnya gimana Ustaz? Saya tanya Ustaz, ya udah. Jadi nggak selesai ya. Jadi mau nggak mau harus kita hilangin lagi kan. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah pudar Ustaz. Memang banyak seperti itu, banyak lagi yang awat yang datang itu merokok sebelumnya kan, yang perempuan yang merokok atau pakai jeans atau pakai baju ketat ya kan, itu nggak pernah larang mereka. Teman kita masih banyak yang merokok. Teman kita mungkin pada saat itu yang perempuan juga masih pakai pakaian yang kita lihat tidak enak ya. Ada yang dari pasal di salah seperti kecanduan narkoba gitu, saya cuma bilang kamu pakai ya, iya mbak, dan duduk di sana. Dia kaget gitu, justru ini saya bingung mbak, akhirnya sekarang bilang sih dia udah berpisah. Dari yang dia pakai jeans kayak gitu masih rokok karena memang gini ya, Allah akan merawat dan menjaga ini dan Allah akan memberikan satu hidayah terhadap orang-orang yang memang datang itu dari hati. Ketika dia datang ke Nabi Sallallahu, kita nggak melarang mereka. Biarkan komunitas ini akan tumbuh untuk membersamai mereka. Dengan sendirinya mereka berhenti ngerokok, dengan sendirinya mereka mengganti busana mereka, bahkan udah pakai niko. Kita nggak pernah disuruh mereka pakai niko, pakai jilbab panjang. Alhamdulillah sampai dia datang, tatonya hilang, tiba-tiba lama dia datang cuma bawa satu cake atau brownies buat datang nih. Saya ingat saya udah hilang, dan saya udah hafal Ramadan dan ini saya udah bisa kerja lagi sekarang. Dia makanya juga kita sampai gemeteran gitu karena dia single parent tapi udah bisa bekerja. Jadi yang Ustaz bilang tadi, karena satu ketika kita datang terus karena hati kita dari dalam, Allah akan merawat dan menjaga dan Allah akan membersamai mereka yang niatnya karena Allah dan Allah yang akan merubah mereka. Kami hanyalah debu. Kami hanyalah apa? Dia bilang kalau misalnya asbak tuh di bawah asbak apa sih ya ampas kerak. Saya bilang kayak gitu doang. Maka saya bilang cukup kami di sini menjadi marbot aja lah untuk mereka. Terlalu hebat kata-kata yang berat ya, bertafsiran tinggi untuk kami, cukup jadi marbot aja lah. Biasa nih Bang Wangki dan Mbak Tessa dan teman-teman semua ya, Bang Buda, Bang Ahmad ya, jazakumullah khairan. Ini sebenarnya saya pasti pengen kepoin lebih dalam lagi tentang komunitas Berani Hijrah Baik ini, tapi saya rasa kita kepoin selama apapun itu nggak bakal habis ceritanya. Bang Wangki bisa cerita nih sampai subuh ya. Nanti beli bukunya aja. Iya. Kalau ada sponsorin ya, kita siap. Rencana insya Allah nanti kita di Markas Hijrah Indonesia kita coba bekerja sama dengan Bang Wangki. Kita tuliskan dalam buku. Ya, karena alhamdulillah di Markas Hijrah saya dan Ustaz Rozi juga menulis buku. Ya, nanti insya Allah akan kita hadirkan beberapa buku-buku dan kita akan baru-baru ini Ustaz Rozi menulis buku renungan seorang dai yang itu dia tuliskan dari hasil pengalaman dakwahnya. Alangkah hebatnya lagi kalau ini ditulis oleh seseorang yang, kalau Ustadz kan biasa mungkin ini kan Ustadz, dia kan kalimat itu kan pasti, tapi kalau muncul dari seseorang sosok yang memang bukan siapa-siapa, bukan orang yang istilahnya punya pendidikan tinggi, tapi dia mampu memberikan manfaat yang luar biasa, bahkan sekelas profesor pun belum tentu bisa memberikan hal ini. Bahkan sekelas universitas pun belum tentu mampu memperbaiki akhlak yang seperti ini. Dan ini datang dari seorang komunitas, ya kelompok komunitas yang memang ya di dalam satu kalimat itu al-arwah junudun mujannadah. Ruh orang yang beriman itu akan berkumpul. Ya, idza ta'arafa iktalafa. Kalau kita cocok nih sama-sama gitu kan, pengen dakwah sama-sama, pengen baik, itu akan iktalafa, akan Allah kuatkan.
Gak usah dengan gimmick, iming gaji dan lain-lain, kita akan kuat. Ya. Bahkan kita tadi yang disampaikan Bang Wangki, Bang Rahmat ini sebagai contoh datang ke sini dengan biaya sendiri gitu kan. Bahkan dia tidak dibayar, bahkan di sini dia bekerja. Itu Allah yang menyatukan hati kita. Wa idza tanaqqa ikhtalata. Kalau memang kita tidak cocok, pasti kita akan berpisah. Maka sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyaksikan di Markas Hijrah Indonesia ataupun di IG Berani Hijrah Baik, dan insya Allah nanti tayangan ini akan kita tayang ulang di YouTube ya, nanti insya Allah akan diupload di YouTube Berani Hijrah Baik dan juga di Markas Hijrah Indonesia. Saya sebagai tuan rumah ya, alhamdulillah sangat senang sekali kedatangan Bang Wangki dan teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak menjadi akhir pertemuan kita, terus nanti kita akan bersinergi karena dakwah butuh ya berjamaah. Dakwah tidak bisa dipikul sendiri ya, tugas dakwah adalah tugas kita bersama. Barakallahu fikum jami'an. Untuk teman-teman dan sahabat yang menyaksikan, kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang kita lakukan ini dan mencatat semua amal ibadah kita yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir menjadi amalan kita yang menjadi pemberat timbangan kita yang akan menjadi syafaat kita insyaallah di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Mohon maaf tadi di awal enggak ada penutup pembukaan. Kita tutup di akhir. Ya, namanya juga podcast. Jadi ini enggak maklumin aja. Tadi rekayasa jadi rekayasa aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi